Bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Ira Boy Rafli serta Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo. Hadiri upacara serah terima jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada 20 Desember 2022. Turut hadir dalam kegiatan yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, mantan Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto, Menko Polhukam Mahfud MD, serta sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI. Di hadapan jajaran pejabat dan prajurit TNI yang hadir, prosesi ditandai dengan penyerahan Panji TNI Tridharma Eka Karma dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono yang diikuti dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan. Di kesempatan ini, Laksamana Yudo Margono menyampaikan konsistensi dirinya dalam melanjutkan dan membangun berbagai program pengamanan negara dengan kepemimpinan yang tegas dan humanis. Sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi, juga penguatan kerjasama dengan TNI demi mewujudkan kesiapsiagaan seluruh aparatur pemerintah guna bersama mencegah radikalisme dan terorisme. Dalam upaya melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan juga para penyintas tindak pidana terorisme, BNPT bekerja sama dengan kementerian lembaga lain, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri acara pengukuhan Sahabat Saksi dan Korban Angkatan 1 tahun 2022 yang digelar pada 22 Desember 2022 di kantor LPSK Jakarta Timur. Hadir mendampingi Kepala BNPT yakni Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra serta Direktur Penindakan Brigjen Pol Ahmad Rosidi. Turut hadir dalam acara ini yakni Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD yang hadir secara daring dan dihadiri langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo serta Kepala Bapenas Suharso Mono Arfa. Ketua LPSK sampaikan bahwa pihaknya bersyukur atas kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap perlindungan saksi dan korban. Hal ini tak luput dari perlindungan saksi dan korban dari tindak pidana terorisme. Sebagai aksi yang dapat menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat, terorisme bisa menimbulkan luka dan trauma yang berkepanjangan. Untuk itu, bersama LPSK, BNPT terus berkomitmen untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi para saksi dan korban tindak pidana terorisme. Kamis 22 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Vietnam mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan, Presiden Jokowi mendorong peningkatan kemitraan strategis baik secara bilateral maupun di kawasan. Untuk itu, dalam rangka tingkatkan upaya penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN, BNPT juga melakukan penandatanganan komitmen kerjasama dengan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam. Penandatanganan diwakili Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, dan dilaksanakan di sela-sela pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vietnam. Menindaklanjuti pertemuan di Istana Bogor kemarin Jumat 23 Desember 2022, BNPT kembali melakukan pertemuan dengan Vietnam untuk membahas lebih lanjut dan mendalam mengenai bulir-bulir perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani sebelumnya. Ruang lingkup kerjasama ini antara lain mengenai pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta pengamalan terbaik antara kedua negara terkait isu penanggulangan terorisme.